Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi di akhir pekan. Apa kabar teman-teman Republik Investor? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Eh, ya masih dalam kondisi pandemi juga. Vaksin sudah mulai beredar dan kalau nggak salah di minggu-minggu ini akan ada eh, pemberian untuk masyarakat yang membutuhkan setelah nakes ya, nakes kemudian orang-orang yang beresiko tinggi terkena. Baik, bertemu lagi dengan saya Aditya untuk membahas isu-isu terkini terkait dengan isu perpajakan dan sudah mulai di pertengahan bulan Februari. Jadi saya selalu mengingatkan untuk teman-teman semua, teman-teman Republik Investor untuk melaporkan kewajibannya, yaitu melapor SPT tahunan ya untuk orang pribadi, yaitu dengan batas waktu sampai 31 Maret gitu ya. Dan juga untuk badan, wajib pajak badan atau wajib pajak perusahaan itu di kalau tahun bukunya Januari Desember, berarti di 4 bulan setelah itu di April ya, 30 April 2021. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba refresh terkait dengan SPT tahunan. Yang mau saya bahas adalah jika kita lupa melaporkan SPT tahunan kita hingga 5 tahun atau dari awal gitu ya, dari awal kita buat NPWP sampai sekarang kita belum lapor sama sekali. Bagaimana konsekuensi dan bagaimana dendanya gitu ya. Oke, kita bahas bahwa tahun ini bahwa DJP telah membuka ya SPT tahunan seperti tahun-tahun sebelumnya dari Januari sampai Maret gitu ya, sesuai dengan prinsip kan yang kita tahu ada prinsip self assessment ya, di mana prinsip ini mendukung kita untuk bisa melaporkan pajak kita sendiri gitu. Nah, DJP juga menegaskan wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya gitu ya. Nah, kenapa saya membahas tadi 5 tahun? Karena 5 tahun itu adalah masa daluarsa pajak. Jadi setelah tahun ke-6 itu berarti pajak yang sebelumnya itu dianggap sudah benar gitu. Beda lagi tapi kalau ada data yang muncul, data baru, nah itu beda lagi. Nah, keberhasilan sistem perpajakan sendiri yang ada di Indonesia ini melekat dengan kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara karena tadi self assessment ya, secara sukarela ya, voluntary of compliance. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, selalu mereminder bahwa batas waktu penyampaian laporan SPT tahunan itu adalah di 31 Maret. Nah, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 6 tahun 83 tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan atau KUP yang telah diubah terakhir di Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, di mana apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana dimaksud sampai akhir tanggal 31 Maret gitu ya, akan dikenai sanksi sebesar Rp100.000 saja ya, hanya sebesar 100.000 atas SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan
perusahaan atau badan. Jadi otomatis jika kita tidak melaporkan SPT pajak kita selama lebih dari 1 tahun, otomatis DJP akan menerbitkan atau mengenakan denda akumulasi per tahunnya gitu. Nanti ketika 2 tahun ya berarti 200.000, dan jika tidak melaporkan SPT pribadinya hingga 5 tahun, otomatis denda yang harus dibayar hanya 500.000 gitu, karena 1 tahunnya 100.000 gitu ya. Dikutip dari website DJP pajak.go.id, pengenaan sanksi pidana juga memungkinkan untuk dilakukan selain dari sanksi yang hanya 100.000 tadi ya teman-teman semua ya. Jadi ini adalah class action dari DJP, di mana ini adalah upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika pengenaan sanksi 100.000 ini, yang perlu diingat oleh teman-teman adalah ketika kita nggak lapor, kita nggak harus bayar langsung gitu. Kita tunggu biasanya ada surat himbauan gitu kan. Ya menghimbau kita, mereminder kita kalau kita diminta untuk melaporkan. Kemudian jika tidak tidak digubris lah ya, atau tidak dihiraukan aja begitu saja. Nah, last action-nya dari DJP ini adalah akan ada sanksi pidana teman-teman semua. Ini yang sangat worry dan yang worst case scenario yang akan teman-teman hadapi jika selama 5 tahun dalam kurun waktu 5 tahun itu tidak melaporkan SPT tahunan pribadinya gitu. Nah, di dalam pasal 13A mengatur bahwa dalam hal wajib pajak yang terbukti alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tahunannya, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya nggak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana dengan beberapa syarat. Nah, pertama, kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak. Jadi jika kealpaan ini baru dilakukan pertama, otomatis ini lepas dari sanksi pidana ya teman-teman semua ya. Yang kedua, wajib pajak tersebut memenuhi kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang berupa sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Jadi jika teman-teman tadi ya, ketika dihimbau, ketika ditegur oleh DJP, oleh kantor pajak, kemudian ada itikat bagus untuk membayar baik itu pajak yang harus dibayar berapa dan juga sanksinya, itu teman-teman terlepas dari sanksi pidana teman-teman ya. Tapi jika dua hal ini tidak dipenuhi, otomatis akan timbul worst case scenario sampai sanksi pidana yang menerpa teman-teman semua. Nah, sanksi pidana ini diatur dalam pasal 39 ya teman-teman semua ya. Dalam pasal 39 tersebut diantaranya diatur bahwa setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, teman-teman, atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, itu akan dikenakan sanksi pidana. Oke, teman-teman ya. Jadi saya ulangi, jika dengan sengaja teman-teman punya penghasilan di atas penghasilan yang memang dikenakan pajak, kemudian teman-teman punya aset apa aja lah ya, tanah, rumah, deposito, kemudian instrumen keuangan lainnya, saham misalkan dan lain sebagainya, tapi tidak dilaporkan, dan atas penghasilan atau aset yang teman-teman miliki menimbulkan kerugian negara yang sangat-sangat material, otomatis diatur dalam pasal 39, upaya terakhir dari Ditjen Pajak akan dikenakan sanksi pidana. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
Sedangkan dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak berutang terkait SPT pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang. Jadi ketika teman-teman harusnya teman-teman bayar 10M gitu ya, itu minimal paling sedikit harus membayar 20M gitu ya, atau paling banyak 4 kalinya berarti 40M gitu. Nah, dan juga sanksi pidananya, denda pidananya itu ya Mas Buis, paling singkat 6 bulan, paling cepat 6 bulan, dan paling lama 6 tahun. Nah, begitu teman-teman semua update dari saya terkait dengan isu-isu perpajakan. Semoga di akhir pekan ini bisa menambah wawasan terkait dengan pajak, dan jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan pajaknya di paling lama di 31 Maret 2021. Terima kasih, itu dari saya. Tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.